teman-teman sahabat saya, ibu dan semua keluarga serta keluarga besan dan teman-teman dari Panti Asuhan dulu, terus ibu Kulo Sedoyo, calon mempelai kedua Nyun Sewu. Nah tadi sudah dibekali macam-macam untuk calon mempelai dan saya nambah saja. Mempelai Mas Reza sama Mbak Erina. Bu, zakat sama infak itu derajatnya tinggi mana mulainya? Bundi zakat. Nah, lu kok coba aja apa? Nah, ini nek jenengan belum nang kantor nyambut gawe, mergo jam dikongkon nang kantor, mergo dibayar untuk ke kantor. Luwih dhuwur di derajatnya sampai nang kantor orang dikongkon jenengan belum nang kantor dhewe ngerjake barang-barang sing perlu dikerjake. Lebih mulia mana orang yang rela ke kantor tanpa disuruh atau dia ke kantor karena memang wajib? Ini soal cara berpikir. Yang lebih tinggi yang mana? Yang tidak disuruh. Nah, saya tanya lagi, zakat itu kita lakukan karena memang wajib. Belum itu melakoni. Nek infak atau sedekah itu ora dikongkon kowe nek infak ya ora apa-apa, ora sedekah ya ora apa-apa. Nek kowe belum melakoni mulia pundi. Kalau kita tidak ngerti derajat-derajat nilai seperti ini kan hilang-hilang mulia mana orang yang berzakat atau yang bersedekah? Karena orang dikongkon yang belum melakoni. Ini sebelum saya sampai ke beliau bukan ya. Ibu kemarin waktu Ramadan puasa. Senang apa bukan? Tenang, aslinya tenang loh. Nah, kalau Gusti Allah nggak perlu wajib ke puasa, Gusti senang puasa. Ngerti maksudku? Iki dan ini urip gue. Barang ini diwajibke, ini mergo wonge ora seneng lan dikongkon. Kalau dia senang kepada sesuatu, ora perlu diwajibke, dia harus mesti ngakoni dhewe. Mohon maaf ini kuyu bahasa Jawa. Sesuatu itu diwajibkan karena orangnya diperhitungkan tidak suka melakukan, maka perlu diwajibkan. Kalau orangnya suka melakukan, untuk apa juga? Jadi ibu-ibu mulia tingkat derajatnya ibu karena aslinya tidak suka puasa tapi rela ikhlas berpuasa. Apakah Reza wajib menikahi Herina? Tapi rela nggak dia mengawini? Maka dia mendapat kemuliaan yang lebih tinggi dari Allah. Kan begitu? Karena seandainya tidak, ya tidak berusaha. Tapi rela dan penuh cinta menikahi Herina, maka dia tinggi derajat. Maka ibu harus bisa ini, ada benar, ada baik, ada mulia, bu ya. Yang paling tinggi yang mana? Benar apa baik apa mulia? Benar. Sekarang gini, Mas Reza, jadi sampean ini melakukan yang saya tidak mampu melakukan dalam hidup saya. Dia melakukan yang saya sebelum itu mampu melakukan, jadi dia lebih tinggi derajatnya dari saya. Jadi kalau saya bilang sama Allah, ya Allah sudahlah, itu sudah cukup, itu sudah masuk surga, sudah cukup, Reza itu sudah masuk surga. Gitu loh. Karena luar biasa urusannya, luar biasa. Itu 1.000.000 belum tentu loh, Bu. Ya, 10.000.000 belum tentu loh, Bu. Jadi dia sudah semuanya tidak tahu. Meskipun sampai sudah masuk surga semua. Amin.
berapa sebulan, terus tahun ya. Jadi sakinah artinya suami istri saling menempatkan diri. Jadi istri tinggal di suami, suami tinggal di istri, apapun saja keadaannya. Sedih ya bareng, seneng ya bareng, itu namanya sakinah. Sampai pernah dengar amar ma'ruf nahi munkar, pernah dengar? Di situ ada kata, ada ya'muruna bil ma'ruf, ya'muruna ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, terus sama wa yanhauna 'anil munkar. Ada 3 perbuatan. 1 yad'una, memanggil atau menganjurkan, bukan nyuruh, memanggil atau menganjurkan. Yad'una ilal khair. Jadi khair itu apa artinya, Bu? Kebaikan. Kebaikan yang disebut khair adalah kebaikan yang bolehnya cuma dianjurkan, nggak boleh dipaksakan. Itu namanya khair. Tapi kalau ya'muruna bil ma'ruf, ya'muruna artinya menyuruh atau memerintahkan. Nah, yang boleh diperintahkan itu yang ma'ruf. Jadi misalnya perda itu ya'muruna bil ma'ruf, aturan pemerintah, undang-undang itu ya'muruna bil ma'ruf. Saya terusin tadi, kalau khair itu kebaikan yang masih cair, dianjurkan. Jadi yad'una tidak boleh diperintahkan. Tapi kalau ma'ruf itu sudah dirumuskan, sudah diuji sehingga menjadi undang-undang, maka dia treatmentnya diperintahkan. Kemudian wayang haruna anil munkar, saya persingkat. Jadi kebaikan itu di dalam Al-Quran ada 6 macam. 1 khair, yaitu kebaikan yang kita sepakati tapi bentuknya belum jelas. Makan itu kan baik, tapi makan apa, berapa banyak, itu nanti ma'ruf. Ya, khair, ma'ruf. Terus ada kalau ibu-ibu naik haji, namanya apa? Haji. Terakhir ini ada 4 macam berkah. 1, Allah dan hambanya itu seperti suami dan istri. Manusia disuruh melakukan sholat, ibadah dan seterusnya hanya sesudah Allah memberi fasilitas yang mencukupi. Itu. Nah, nomor 2, pemerintah dan rakyatnya itu suami istri. Jadi pemerintah jangan tarik-tarik pajak, jangan nyuruh-nyuruh orang, jangan, sebelum kewajibannya dilaksanakan, kan gitu. Tapi tidak usah saya perpanjang soal ini. Yang nomor 3, manusia dan alam. Manusia dan alam itu suami dan istri. Petani dengan sawahnya, ya, tukang kebun dengan kebunnya. Anda menanam sesuatu berarti tanaman Anda adalah istri Anda. Manusia adalah suami, tanam adalah istri. Jadi saya tanya Bu sekarang, saya ingin menghibur dan menunjukkan betapa hebatnya wanita. Kalau sampai merusak alam, yang hancur alamnya apa manusianya? Alamnya kan tumbuh lagi ya di situ. Ya toh, mau gundul Kalimantan nanti tumbuh lagi. Dan sementara manusianya hancur. Jadi suami jangan sekali-sekali pernah menindas istri, karena yang akan hancur adalah sang suami. Kan begitu. Jadi istri itu alam. Tadi disebut Siti Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Oh ini pokoknya rezat tau gak kamu? Oh ya, masuk surga. Oh. Saya sangat kagum, saya sangat luar biasa, Masya Allah, orang yang karomah, sudah mendapat karomah. Jadi kalau ya Allah, jadi hanya 1 tingkat di bawah wahyu, 1 tingkat di bawah Nabi. Kalau Nabi dapat wahyu, para aulia, orang-orang yang mulia dapat karomah. Kalau orang biasa dapat ilham. Ilham, kalau sungguh-sungguh dengan ilhamnya nanti dapat fadilah. Kalau dapat fadilahnya disetiai nanti dapat ma'unah. Ma'unah fadilah ilhamnya kental nanti dapat karomah. Nah, dia ini dengan keputusan menikah ini dengan Herlina itu insya Allah mendapat karomah. Akan mudah ekonomimu, mudah kerjamu, enteng hatimu, keluargamu, bukan hanya sakinah tapi juga mawaddah. Kul indolal tu fa inna ma'adilu ala nafsi fa in tadaitu wa inna yuha ila yarobi
Jadi kalau ada yang salah dari yang saya katakan, saya yang salah, dan saya mohon maaf kepada Sohibul Bait semua dan ibu-ibu semua, saya mohon maaf kepada Allah. Tapi kalau ada yang benar dan baik dan bermanfaat dari yang saya ungkapkan, itu semua milik Allah SWT, bersyukurlah kepadanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, selanjutnya pemangku hajat berkenan untuk mohon Bapak Ibu nanti menikmati hidangan juga disediakan di bagian belakang atau sebelah barat. Sambil menantikan rangkaian acara berikutnya, nanti akan dilakukan upacara adat siraman calon mempelai putri dan pria. Acara siraman yang akan dilangsungkan di bagian depan dari rumah ini. Demikian, mohon dimaklumi, dan sekali lagi atas kehadiran Ibu Bapak semuanya, terima kasih. Monggo disilakan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Sementara calon mempelai akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan acara siraman dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Kedua orang tua calon mempelai putri nanti akan melaksanakan acara adat pasang BLTV yang berupa melengkapi hiasan atau taruh yang ada di pintu masuk tempat ini. Itu dari selatan semoga nanti berdoa pada Tuhan Yesus kami boleh ingin bisa berdoa kali sakit. Bapak Sunaryo Sarjana Pendidikan beserta Ibu Sri Susiani Sarjana Pendidikan segera berjalan menuju ke pintu utama tempat acara untuk melaksanakan upacara pasang pelan-pelan acara adat pasang BLTV yaitu melengkapi hiasan yang ada di pintu utama atau disebut taruh agung dengan memasang BLTV yaitu anyaman daun kelapa yang sudah disiapkan. Sebuah acara yang dilakukan dan merupakan satu acara simbolis yang mengungkapkan ungkapan niat dari pemangku hajat yaitu Bapak Sunaryo Sarjana Pendidikan dan Ibu Sri Susiani Sarjana Pendidikan telah siap untuk melaksanakan seluruh rangkaian acara pernikahan putrinda tercinta yaitu Mbak Putri Herlina dengan memasang BLTV di Taruh Agung. BLTV yang berupa anyaman daun kelapa dalam bahasa Jawa disebut janur bisa dimaknai sebagai sejatining nur, yaitu sejatining nur ilahi, cahaya yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan pemangku hajat Bapak Sunaryo dan Ibu Sri Susiani benar-benar bisa mendapatkan pancaran cahaya atau sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.
begitu juga cahaya atau nurulahi ini bisa menyinari calon mempelai wanita Mbak Putri Herlina. Dengan sinar atau cahaya ilahi ini diharapkan keluarga pemangku hajat senantiasa dikaruniai dengan keselamatan, terhindar dari segala halangan, rintangan, dan mara bahaya, sehingga hanya keselamatan, kedamaian, dan ketentraman adanya. Saat ini Bapak Sunaryo sudah usai. Di bagian tarung agung memang ada hiasan berupa pisang setandan, pisang emas, yang tadinya masih ditutup dengan selubung kain, sekarang dibuka oleh Bapak Sunaryo dan Ibu. Sebagai ungkapan bahwasanya Bapak dan Ibu Sunaryo benar-benar sudah siap untuk melaksanakan hajat mahargyuk Trombayang Karisini, yaitu melaksanakan serangkaian acara pernikahan putrinda tercinta Mbak Putri Herlina yang nanti akan membangun mahalika rumah tangga dengan calon mempelai pria Mas Reza. Selesai membuka selubung pisang, kemudian Bapak Sunaryo dibantu Ibu melengkapi tarung agung dengan seuntai padi yang dipasang melengkapi hiasan yang terpasang di pintu utama. Adapun tarung agung yang menghiasi pintu utama ini memang terdiri dari berbagai macam daun-daun dari tumbuhan yang semuanya mempunyai arti atau makna. Yang terpasang di situ antara lain ada daun alang-alang, kemudian daun moncowarno, daun keluweh, dan lain-lainnya. Semuanya ini memang mempunyai makna yang pada hakikatnya sebagai wujud atau ungkapan dari doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua calon mempelai, yaitu pemangku hajat, agar segala sesuatunya dikaruniai dengan keselamatan, kedamaian, dan ketentraman. Daun alang-alang itu dalam bahasa Jawa mengandung arti agar segala halangan bisa tersingkirkan. Sementara juga daun moncowarno yang artinya satu daun dengan berbagai macam warna, ini sebagai ungkapan atau simbolis dari adanya aneka halangan, rintangan, godaan yang sudah tersingkirkan oleh karena di bawah daun moncowarno telah dipasang daun alang-alang. Kemudian juga ada daun kluweh, di mana ini bisa mengandung makna luweh, luweh. Ibu Bapak yang terhormat, saat ini Ibu dan Bapak Sunaryo tengah berada di lokasi atau tempat acara siraman, dan saat lagi akan melakukan acara ngeracik tirto perlitosari atau mencampur air dari 7 sumber dalam satu bejana, yang itu nanti akan digunakan untuk melakukan siraman terhadap calon mempelai. Dalam bahasa Jawa, 7 berarti pitu, sehingga mengandung makna diharapkan calon mempelai dalam menjalani kehidupannya nanti senantiasa mendapatkan pituduh dan pitulungan Gusti Kang Murben Tinadi, Gusti Kang Suci, yaitu dikandung maksud agar calon mempelai nantinya dalam menjalani kehidupan senantiasa mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Iya, air dari 7 sumber sudah mulai dituangkan ke dalam bokor kencono oleh Bapak Sunaryo bersama-sama dengan Ibu Ceri Susiani. Sekali lagi, 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu, yaitu mengandung makna agar calon mempelai senantiasa mendapatkan pituduh dan pitulungan Gusti Kang Suci, Maha Welas Asih lan Gusti Kang Maha Kuwasa.
Setelah air dari 7 sumber tercampur dalam satu bejana atau bokor pencono, kemudian juga dimasukkan ke dalam bokor aneka bunga atau sekar taman sebagai ungkapan harumnya bunga, semoga nanti menjadi simbol harum namanya calon mempelai wanita. Juga nanti akan dimasukkan ke dalam bejana atau bokor pencono itu sepasang kelapa muda sebagai ungkapan buah kelapa adalah buah yang berasal dari satu pohon yang segala bagiannya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ibu bapak yang terhormat, sesudah Bapak Suryanto beserta Ibu melakukan acara merakit belko, kemudian pelan-pelan masuk ke dalam untuk melaksanakan acara berikutnya, sungkeman dari calon mempelai wanita. Ibu bapak hadirin yang terhormat, saat ini calon mempelai wanita yaitu Mbak Putri Herlina telah menghadap ayah dan ibunya tercinta untuk mengaturkan sungkem sebagai ungkapan hati, ucapan terima kasih dan mohon doa restu. Dan doa restu untuk melaksanakan acara selama sebagai rangkaian acara pernikahan menuju keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Putriku, Bapak, Ibu terima sudah cukup. Teriring doa restu, semoga Tuhan yang Maha Esa melindungi dan mengabulkan semua permohonan dan niat sucimu, senantiasa terhindar dari segala halangan, rintangan, dan mara bahaya, sehingga keselamatan dan kebahagiaan dan kemuliaan selalu menyertaimu